Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad Reja dari kelas T4308 dengan NIM 12.011.94243 dari S1 Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri. Di sini saya akan menjelaskan kembali PowerPoint permasalahan stack code dari Hiller, FS, dan Lieberman. Nah, apa sih masalah stack code ini? Masalah stack code ini adalah masalah yang dibuat untuk menggambarkan atau memperkenalkan terminologi apa itu pemrograman dinamis. Contohnya, pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke arah barat untuk bergabung dengan permintaan atau pembeli emas dari California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu akan membutuhkan perjalanan menggunakan kereta pos yang melalui negara dalam konflik atau bahaya. Meskipun titik awal dan tujuan sudah ditetapkan, pekerja tersebut memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana yang akan dilewati. Rute yang memungkinkan untuk ditunjukkan pada gambar 10.0, yaitu gambar pada slide selanjutnya. Dilihat nanti, di mana setiap negara di bagian diwakili oleh huruf alfabet, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya, dan dilingkari dan arah perjalanan selalu dari arah kiri ke kanan pada diagram. Nah, dengan demikian diperlukan 4 tahap jalur kereta pos untuk melakukan perjalanan dari titik embarkasinya atau titik perangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke negara tujuannya di negara bagian J atau California. Nah, pencari keberuntungan ini atau pekerja ini adalah orang-orang yang cerdik yang memperhatikan tentang keselamatannya untuk menuju negara tujuan. Setelah beberapa lama berdiskusi atau berpikir, dia menemukan cara yang menemukan rute teraman, di mana polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos. Karena biaya polis asuransi kereta tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan pekerjaan tersebut. Nah, ditemukan rute teraman yang mengharuskan biaya total asuransinya termurah. Nah, biaya untuk kebijakan standar pada kereta pos yang dijalankan dari negara I ke negara J yang bisa dilambangkan dengan C, I dari maaf, C, I menuju J dengan sebagai berikut. Nah, di kotak tersebut ini ada angka dan di luarnya ada alfabet. Nah, angka ini menunjukkan biayanya, sedangkan di luarnya alfabet itu menunjukkan kotaknya. Misalnya, contohnya dari kota A ke B itu 2, kota B ke E 7, E ke HI, maksud saya E ke H1, H ke J 3, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini merupakan diagram perjalanan dari kota A menuju kota J. Nah, di sini adalah penyelesaian mengenai negara bagian mana yang memiliki biaya total itu termurah. Yang pertama, kita harus memperhatikan perkataan bahwa jalur terpendek dalam memilih jalan itu pasti murah yang ditawarkan oleh setiap tahapan yang berurutan. Nah, ini tuh tidak perlu menghasilkan keseluruhan dengan keputusan optimal. Itu mengikuti strategi ini memberikan rute A menuju B menuju F. Nah, dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada waktu mohon maaf pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar. Misalnya dari A ke D ke F itu lebih murah secara keseluruhan daripada A ke B ke F. Untuk masalah kereta pos ini, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana mencari keuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dengan hanya tinggal satu tahap lagi. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil adalah pergi dari keadaan saat itu. Dari kota tujuannya itu kota J atau California pada step literasi berikutnya. Nah, masalah tersebut diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa. Nah, itu ada nilai nanti di notes-nya, jadi ditambahkan. Nah, ini tuh rumusnya atau formulasinya atau jalan kerjanya. Nah, biarkan variabel xn tuh sama dengan n 1, 2, 3, 4 menuju tujuan langsung di tahapan perjalanan kereta pos yang ke n yang akan diambil. Nah, dengan demikian rute yang dipilih adalah AX1, AX2, AX3, AX4. Nah, di mana X4 tuh A sama dengan C atau A menuju C atau kota J lah. Maksud saya negara bagian C. Nah, misalkan function S tuh XN menuju total biaya polis asuransi keseluruhan yang hemat. Tahapan yang tersisa mengingat ke
Perhitungan pencari dalam keadaan S. Nah, siap untuk memenuhi tahapan N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Nah, diberikan N, misalkan Xn menunjukkan nilai apapun dari Xn, tidak harus unik atau tidak harus optimal, yang meminimalkan function Sxn. Nah, bisa dilihat, jadi rumusnya itu ini, di mana Fn, Sxn, immediate cost, nah dengan stage N, ditambah minimum future cost atau biaya tambahan ke depannya. Nah, dari permasalahan tersebut didapatkan rumus formulasi, yaitu nilai Cxn diberikan pada tabel sebelumnya dengan Cij dengan menetapkan I adalah S atau keadaan saat ini S2, dan J Xn itu tujuannya kota tujuan atau negara apapun itu yang dituju Xn. Kalau tujuan akhir adalah J, maka tercapai 4 itu F5 I sama dengan 0. Tujuannya adalah menemukan F1 yaitu kota A dan rute yang sesuai. Nah, pemrograman dinamis menemukannya dengan cara berurutan F atau 4, yaitu keadaan saat ini F4, keadaan saat ini F3, keadaan saat ini F2 untuk setiap kemungkinan. Nah, pada status E1 saat ini. Dan kemudian menggunakan F2 saat ini untuk menyelesaikan F1 atau kota keberangkatan. Nah, bisa dilihat di sini rute saat itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini. Baik H atau I, kota H, kota I, dengan tujuan akhirnya itu pasti X4 karena nilainya 4 ya kan. Jadi rute yang diperjalankan oleh kereta ini adalah S menuju S sama dengan J. Nah, oleh karena itu F4, S-nya itu F4S dan J dan CS. Jadi solusi langsung, masalah N adalah 4 nih, 4. Ini saat ini tuh kota kita ya, kota keberangkatan HI. Nah, dengan nilai 3 dan 4. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada prosedurnya. Nah, ini prosedur ketiga, yaitu mencari peruntungan memiliki 2 tahapan lagi, N sama dengan 3, karena kan yang tadi udah dipakai, berarti tersisa 2 tahapan lagi. Nah, sebagai contoh misalkan mencari keberuntungan berada di negara F. Nah, seperti bisa digambarkan pada gambar tersebut, nah, negara F menuju H menuju I. Nah, F menuju H itu memiliki biaya total 6 tambah 3, 9. F menuju I itu biaya total 7. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini tuh biaya terkecil tuh kan 7, yaitu F menuju I. Selanjutnya itu perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memiliki 2 kemungkinan. Nah, pastikan kemungkinan jalurnya itu tidak mungkin satu jalur, kan bisa dilihat dari gambar tadi. Jalur tersebut tuh memiliki percabangan. Nah, jadi kita perlihatkan lagi. Misalkan N-nya kan tadi 3 nih, kota saat ini atau kota kita keberangkatan tuh ada kota F, kota E, F dan G. Nah, menuju kota H dan I dengan biaya total ini 4, 9, 6 dan seterusnya. Maka seperti tadi kita ambil kota yang nilainya itu paling kecil. Misalkan E ke H itu kan lebih kecil kemana? Ke kota H atau kota I? Kita perlihatkan 4. Nilai terkecilnya berarti H kan? Karena 4 yang paling kecil. Lihat F3 tuh. 3 tuh kan N-nya ya. F itu fungsinya. S itu saat ini berarti yang terkecil itu 4. Dan seterusnya. Yang bisa dilihat kan ke bawahnya itu 7, 6 itu kan nilai terkecil dari setiap kota yang akan dituju. Nah, pada solusi kedua itu masalah atau tahapan kedua N sama dengan 2 kan tadi udah dipakai N sama dengan 3-nya, di mana ada 3 tahapan. Contohnya itu dari kota C menuju E, C menuju F, C menuju G. Nah, dengan C ke E itu dengan total 3 tambah 4 sama dengan 7, C ke F itu sama dengan 9, C ke G itu sama dengan 4. Nah, bisa disimpulkan di sini tuh nilai terkecilnya dari kota C ke kota apa yang paling kecil tuh dari kota C ke G karena hanya memiliki 4 biayanya. Nah, setelah itu membuat perhitungan mulai dari keadaan B atau D menghasilkan hasil tabel berikut ini dengan N sama dengan 2 nih. S itu kota saat ini yaitu B, C, dan D, kota B, kota C, kota D atau negara bagian B, C, dan D. X2 itu negara yang akan dituju itu E, F, dan G. Nah, seperti tadi kita lihat biaya yang paling kecil dari kota B, C, dan D menuju kota E ke F dan G. Nah, biaya mana yang paling kecil? Nah, bisa dilihatkan dari tabel yang pertama itu biaya terkecil 11. Tabel kedua itu biaya kecilnya 7, yaitu kota C ke E. Dan kota D itu yang paling kecil tuh
ada 2 sama seperti yang pertama, yaitu dari yaitu D menuju E dan F. Pada baris pertama dari ketiga tabel ini, perhatikan bahwa F dan E itu sama sebagai nilai minimal dari X2. Jadi tujuan langsung dari kode kota tersebut, kedua tersebut tuh berarti ada 2, yaitu E dan F. Nah, sekarang pemecahan masalah, prosedur solusi. 1 itu pindah ke masalah tahapan pertama atau tujuan pertama. Kan dari tadi kan dari kiri ke kanan ya. Ini tuh yang paling akhir. Bisa N-nya tuh tahapan kedua tuh kedua ya, N-nya tuh 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan. Itu keadaan awal S karena N2-nya tadi kan sudah dipakai dalam kemungkinan yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini jalur manakah yang paling kecil, A ke B, A ke C, atau A ke D. Tinggal tambahkan saja mana yang paling kecil. Dapat dilihat berarti yang paling kecil tuh ada 2 lagi di sini, A ke C dan A ke D itu sama-sama memiliki biaya 11. Bisa dilihat dalam tabel juga kan, biaya terkecil tuh 11 kan, dari kota A menuju C dan D. Jadi kota tujuan selanjutnya itu bisa dari A menuju C atau A menuju D. Jadi kesimpulannya, ketika solusi sudah optimal, masa sekarang kita harus identifikasi dari keempat tabel atau literasi yang telah kita kerjakan. Nah, untuk hasil masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pekerja tetap pergi dari negara bagian C atau D. Nah, untuk N2, hasil untuk S, C, mohon maaf, untuk hasil C, untuk S, sama dengan C adalah X2. Sama dengan E, hasil mengarah pada masalah N sama dengan 3. Nah, dan masalah di sini tuh yang paling kecil nilai minimumnya tuh 4. Nah, untuk berarti nilai minimum 4 tuh tadi tuh J untuk S ke H. Nah, oleh karena itu, satu rute optimal adalah A menuju C, menuju E, menuju H, menuju C. Nah, memiliki X1 sama dengan D, mengarah ke 2 rute optimal lainnya, A menuju D, menuju E, menuju H, menuju I. Atau, kan ada 2 kemungkinan, yaitu A menuju D, menuju F, menuju I, dan menuju J. Itu kota tujuan. Nah, semua menghasilkan total biaya keseluruhan itu 11. Nah, dari literasi tadi dapat kita gambarkan sebuah diagram berangkat dari kota A menuju J. Sepertinya ini typo, harusnya J bukan T ya. Nah, kan tadi bisa kita lihat dari literasi ke terakhir A tuh dapat berangkat ke C dan atau ke D dengan sama-sama nilai maksimalnya itu 11 kan. Nah, sini tuh dapat kita lihat lagi C itu bercabang lagi kan. C itu bisa ke E, bisa C itu ke E, D itu bisa ke E, bisa ke F. Nah, dilihat aja nilai yang paling kecilnya. Nah, jadi itu ini diagram dari hasil literasi kita yang tadi kita hitung. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Dan ini kayak sepertinya slide terakhir. Mohon maaf jika penjelasan saya terlalu kecepatan atau kurang jelas. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan itu milik saya sebagai manusia penciptaan, sebagai manusia hasil dari ciptaannya. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.